Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI menemukan kerugian negara sebesar 29 miliar rupiah lebih dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Nasional IR Sutami Simpang Sribawono tahun 2018 hingga 2019 senilai 187 miliar rupiah. Saat dihubungi tim Kupas TV pada Senin 12 Desember 2022, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Ari Rahman Nafarin mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK RI yang sudah diserahkan ke Polda Lampung, ditemukan kerugian negara sebesar 29 miliar rupiah lebih. Penyidik juga telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus tersebut. Kelima tersangka ini sama dengan para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni BWU, HE, BHW, SHR dan RS. BWU dan HE berasal dari PT Usaha Remaja Mandiri selaku kontraktor proyek Jalan IR Sutami, dan BHW merupakan pengawas pekerjaan. Kemudian SHR dan RS berasal dari pegawai Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR, namun, kelima tersangka belum dilakukan penahanan. Polda hanya menerapkan pencekalan terhadap kelima tersangka untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Kelima tersangka tidak ditahan karena masih melihat kondisi perkembangan kelengkapan berkas perkara. Ia mengatakan, penyidik hanya memiliki waktu penahanan selama 21 hari, dan jangan sampai saat waktu penahanan tersangka habis belum dilimpahkan ke kejaksaan. Ari menerangkan, pihaknya telah melakukan upaya pencekalan terhadap 5 tersangka agar tidak bepergian ke luar negeri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI minta Polda Lampung segera menuntaskan pemeriksaan perkara dugaan korupsi Jalan IR Sutami agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, publik khususnya di Lampung sedang menunggu hasil pemeriksaan proyek Jalan Nasional IR Sutami. MAKI minta Polda Lampung segera tuntaskan perkara, dan mendorong agar berkas perkara segera P21, dan para tersangka harus ditahan supaya tidak menghilang. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Lampung Corruption Watch, Juendi Leksa Utama, yang mendesak Polda Lampung segera menuntaskan pemeriksaan perkara dugaan korupsi Jalan IR Sutami. Menurutnya jika kerugian negara sudah ditetapkan, maka penyidik harus menahan tersangka agar perkaranya cepat mendapatkan kepastian hukum. Juendi juga meminta aparat penegak hukum bertindak cepat melakukan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Tidak kalah penting adalah recovery pemulihan keuangan negara harus dilakukan dengan cara penyidik menyita aset-aset yang berkaitan dengan perkara. Karena jika lambat dilakukan dikhawatirkan pemulihan aset kerugian negara sulit untuk dilakukan. Sebelumnya pada 19 September 2022, hasil audit pada perkara korupsi Jalan IR Sutami belum juga dipublis ke publik meski sudah keluar. Alhasil banyak publik dan lembaga anti korupsi yang bertanya-tanya dengan hal tersebut. Saat itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak Polda Lampung agar segera menuntaskan perkara tersebut dan segera mempublikasikan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI itu ke masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa hasil audit kerugian negara yang sudah keluar sejak 19 September 2022 atau sekitar 3 minggu lebih, hingga saat ini belum diberitahukan ke publik. Korupsi tersebut dari kegiatan PT URM pada proyek Jalan Nasional berupa konstruksi preservasi rekonstruksi Jalan IR Sutami, Sribawono Simpang, Sribawono tahun 2018 hingga 2019. Kasus itu pernah diperadilankan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Persidangan perdana yang dilakukan pada 19 Mei 2021 lalu menetapkan Hengki Widodo alias Engsit sebagai owner PT URM, Bambang Wahyu Utomo selaku Direktur PT URM, pengawas proyek bernama Bambang Haryadi, dan 2 orang ASN pada Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR bernama Sahroni dan Rukun Sitepu. Namun, Majelis Hakim Joni Butar-Butar memutuskan untuk menggugurkan status tersangka Engsit pada persidangan tanggal 27 Mei 2021.
Dari Bandar Lampung, Kupas TV melaporkan.